Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan mengajarkan penyelesaian terkait dengan bab termokimia, khususnya hukum Hess. Nah, ini adalah ada beberapa soal ya terkait hukum Hess tersebut, di mana seperti biasa kita mengetahui bahwa reaksi kimia itu bisa saja terjadi dengan beberapa tahap gitu ya untuk mendapatkan produk yang kita harapkan. Nah, pada soal nomor pertama, diberikan data persamaan reaksi nitrogen dan oksigen yang menghasilkan produk 2NO2 atau nitrogen dioksida, serta yang persamaan reaksi kedua itu ada, oke, sebentar ya. Oke, yang pertama ini yang kedua. Oke, nah yang pertama nitrogen ditambah 2 oksigen menghasilkan 2 nitrogen dioksida. Yang misalkan reaksi kedua itu nitrogen direaksikan dengan oksigen juga sama ya reaktannya, tapi menghasilkan produk yang berbeda yaitu di nitrogen tetraoksida. Nah, sekarang tentu saja karena produknya beda ya reaksinya pun berarti beda dengan entalpi reaksi atau energi yang dihasilkannya itu juga berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah hitunglah delta H atau perubahan entalpi untuk dimerisasi NO2. Dimerisasi itu apa sih? Nah, ini sorry. Oke. Ini apa? Nah, dimerisasi itu adalah penggabungan dua molekul yang sejenis gitu ya. Misalnya N2 ditambah N2 gitu ya. Penggabungan dua molekul sejenis itu di sini dimerisasi dari NO2 gitu ya. 2NO2. Nah, reaksinya seperti apa? Ya ini dua molekul, sorry. Nah, reaksinya ini dua molekul NO2 menjadi N2O4. Nah, inilah yang disebut dengan dimerisasi NO2. Jadi, dua molekul NO2 ini menghasilkan satu senyawa yang berbeda atau satu molekul yang berbeda atau molekul yang baru yaitu N2O4. Sorry, ini answer. Oke. Nah, selanjutnya cara penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, oke, kita lihat dulu data-data yang ada. Oke. Oke, kita memiliki data 1 dan data 2 ya dengan reaksi yang berbeda. Nah, kita harus fokusnya cukup ke yang reaksi yang dipertanyakan, yaitu ini ya, yang saya kuningin. Nah, yaitu 2NO, sorry. Ini yang ditanyakannya ya, kita kasih tinta warna hijau, 2NO2, gitu kan. Jadi 2, sorry, fasanya jangan lupa ya, nanti khawatir ada reaksi yang fasanya berbeda, nanti energinya pun akan berbeda ya. Jadi kita biasakan menuliskan fasanya. 2NO2 gas menghasilkan produk N2O4 gas. Nah, yang ditanyakan itu delta H-nya sampai dengan berapa gitu ya. Nah, kita bisa gunakan data yang ada. Oke. Misalnya kita data pertama, gitu kan. Ada, nah di data pertama, nih, ya, di reaksi yang pertama itu ada N2 ditambah 2O2 menjadi 2NO2. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan ini, reaktannya harus ada apa aja? NO2 saja reaktannya. Nah, 2NO2. Nah, di reaksi yang pertama, ada enggak senyawa
2NO2 atau N2O4 gitu ya, yang dibutuhkan reaktannya itu kan untuk reaksi ini tuh 2NO2. Nah, ada nggak di sini? Atau mungkin ada nggak produknya di sini? Gitu. Jadi kita mencari reaktan yang dibutuhkan pada reaksi dimerisasi tadi. Nah, di sini kan, oh ternyata ada nih. Oke. Nah, ternyata ada nih 2NO2 ini. Ya. Namun, coba diperhatikan bahwa 2NO2 pada reaksi yang ada di data tersebut adalah produk, sedangkan yang ditanyakan adalah reaktan. Oleh sebab itu, reaksi pada data tersebut kita ubah atau dengan menyesuaikan apa yang dibutuhkan, yaitu menjadikan produk ini ya 2NO ini menjadikan dia diubah atau dibalik menjadi reaktan gitu. Jadi kita ubah ya, yang asalnya dia produk kita balik. Jadi reaksi pertama kita balik di reaksi dibalik ya. Reaksi pertama dibalik sehingga seperti ini. Jadi 2NO2 gas gitu menjadi N2 gas tambah 2O2 gas. Delta H-nya, maka karena reaksinya diubah, maka energinya pun akan berubah. Yang karena dibalik, maka yang asalnya exotherm menjadi endotherm, yang endotherm menjadi exotherm. Nah, di sini kan dia positif ya, dia endotherm, maka akan menjadi negatif energinya. Yang asalnya positif 67,7 gitu ya, kita ubah jadi negatif 67,7 kilojoule. Nah, jadi kalau reaksi dibalik, maka delta H-nya berubah tanda lah ya, positif atau negatifnya gitu. Nah, itu untuk reaksi yang pertama. Oke, reaksi yang kedua gitu ya. Reaksi yang kedua di sini berarti yang reaksi yang pertama itu yang yang NO2. 2NO2-nya kan yang kita perhatikan ya, yang ini. Nah, berarti ini udah sesuai nih, udah sama yang ditanyakan di atas. Tuh. Nah, sekarang ada yang belum kita dapatkan, yaitu produk N2O4-nya. Nah, makanya kita cari nih N2O4-nya ada di reaksi mana. Nah, ternyata ada di reaksi yang kedua, gitu. Nah, reaksi yang kedua itu adalah ini ya. Nah, ada nih di reaksi data kedua N2O4 dan posisinya kita perhatikan sama-sama di produk ya, sama-sama ada di produk. Makanya untuk reaksi kedua kita tidak perlu mengubah arah reaksi gitu ya. Jadi dan juga jumlah molekulnya sama-sama 1 N2O4 ya, koefisiennya sama-sama 1, jadi nggak perlu dirubah ya. Nah, yang sebelumnya, yang reaksi yang pertama itu juga sama-sama 2NO2, jadi nggak perlu dirubah juga jumlah molekulnya, nggak perlu ditambahkan tapi dikali lipatkan lagi. Nah, sekarang berarti reaksi kedua tidak perlu dirubah gitu ya, itu dilakukan diberi tindakan ya. Nah, sekarang berarti yang kedua tetap aja N2 gas menjadi N2 gas direaksikan dengan oksigen
N2 oksigen gas menjadi N2O4 dengan delta H sama dengan, karena tidak ada perubahan jadi jangan dirubah, 9,7 kJ positif ya. Nah, sekarang kita udah punya data yang sesuai dengan pertanyaan atau reaksi yang diharapkan. Nah, tadi kan N2O4-nya ya, yang ditanyakan ya, ini ada di produknya diharapkan N2O4, maka kita mencari reaksi dengan produknya N2O4 plus juga gitu. Nah, ini udah didapatkan ya di reaksi nomor 2. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya itu adalah menggabungkan reaksi tersebut atau meneruskan atau menyelesaikan reaksi dua tahapan reaksi itu. Nah, caranya bagaimana? Kita kasih garis pemisah dulu. Oke, caranya adalah hasil perubahan tadi kita susun ulang 2NO2 gas gitu ya menjadi N2 gas plus 2O2 gas dengan delta H tadi yang sudah dirubah adalah minus 67,7 kJ. Reaksi yang kedua, N2 gas tambah 2 oksigen gas yang menghasilkan N2O4 gas dengan delta H. Ini saya luruskan dulu ya. Delta H-nya biar gampang nanti menjumlahkannya. Dengan delta H yang pertama minus 67,7 kJ, yang kedua 9,7 kJ. Nah, kemudian tahap selanjutnya gimana? Tahap selanjutnya, reaksi tersebut di atas kita selesaikan. Apa sih yang dimaksud dengan selesaikan? Jadi, termokimia itu kan reaksi yang untuk termokimia yang hukum hasil itu kan ada tahapan reaksi ya, terjadinya suatu reaksi kimia gitu. Bereaksi sama apa, kemudian kadang produk di tahap pertama itu digunakan di tahap kedua atau sebaliknya. Nah, jadi kita lihat mana-mana saja produk maupun reaktan yang habis bereaksi atau yang digunakan untuk reaksi itu berlangsung. Kita lihat caranya, kita satu persatu lihat. Di yang pertama itu ada 2NO2 gitu ya. Nah, 2NO2 adakah zat yang sama di reaksi yang kedua? Oke, kita kasih nomor dulu ya. Ini reaksi yang pertama, ini reaksi yang kedua. Nah, kita lihat satu persatu, terserah dari mana, cuman ya saran sih dari ujung kiri atas aja. Dari reaktan reaksi pertama gitu. Nah, reaktan di reaksi yang pertama itu ada 2NO2. Nah, coba dalam bentuk gas ya, hati-hati. Nah, ada enggak di reaksi kedua zat yang persis sama dengan fasa yang sama juga? Oke, nggak ada kan? Makanya kalau tidak ada, maka reaktan ini akan tetap berada di posisi reaktan di bawahnya. Nah, akan tetap ada gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang N2. Oke, kita bedakannya warnanya. Nah, kita lihat yang N2. Adakah nitrogen yang sama fasanya? Nitrogen gas ya. Yang ada di reaksi kedua. Oh, ada. Ini ya. Berada di reaktan. Sedangkan N2 gas yang reaksi pertama berada di produk. Artinya apa? Artinya ketika reaksi pertama menghasilkan produk gas nitrogen, ternyata reaksi ini, ternyata senyawa ini atau gas nitrogen itu digunakan kembali sebagai reaktan. Artinya setelah nitrogen ini terbentuk, dia digunakan di reaksi kedua atau dipakai gitu ya.
Nah, sehingga karena ini sama-sama satu molekul dan reaksi kedua juga butuh satu molekul, maka ya habis dong, ya kan? Habis. Nah, makanya ini habis. N2 itu habis bereaksi karena satu molekul yang dihasilkan di reaksi pertama itu digunakan semuanya di reaksi kedua. Gitu ya, satu molekul di reaksi kedua juga. Sehingga N2 ini habis. Makanya N2 tidak perlu dituliskan di reaksi yang bawahnya ya di sini. Ini nggak usah ada N2 karena N2 ini sudah habis digunakan. Jadi tidak ada di produk maupun tidak ada di reaktan. Gitu. Coret-coret lah ya. Biasanya disampaikan oleh guru itu coret-coret gitu ya. Tapi ini tuh sebenarnya habis bereaksi gitu. Nah, selanjutnya ada oke, selanjutnya ada dua oksigen. Aduh, terlalu gelap ya. Oke, selanjutnya ada dua oksigen gas. Nah, apakah ada dua oksigen gas di reaksi kedua? Oh, ternyata ada, ya kan? Ini case-nya sama dengan yang nitrogen. Dua molekul oksigen dihasilkan di reaksi pertama. Kemudian digunakan kembali di reaksi kedua. Sejumlah dua molekul oksigen juga. Artinya habis juga gitu ya. Bisa dicoret-coret gitu. Nah, terakhir nih ya, yang belum adalah N2O4. Oke. Nah, N2O4 ini gitu ya, gas itu nggak ada di reaksi pertama ya kan? Gitu. Artinya apa? Ya sama seperti 2NO2 tadi, maka N2 ini ya turun sebagai produk atau berada di produk gitu ya, sehingga dia ada gitu dalam setelah reaksi itu apa namanya, maksudnya reaksi itu zat tersebut masih ada di reaksi mekanisme reaksi ini sebagai produk sehingga hasilnya ya ini ya kita. Nah, jadi ini hasil sorry. Nah, jadi ini hasilnya 2NO2. Nah, reaksinya ya. Jadi N2O4. Nah, coba dilihat dari soal yang tadi. Ya. Nah, soal yang ini. Sorry. Soal yang atas tadi ya, yang ini. Nah, berarti sama dong ya. 2NO2 gas menjadi N2O4 gas. Ini yang ditanyakan di awal tadi, soal tadi. Sehingga kalau kalian sampai sini, berarti 80% kalian bisa benar, 20%-nya tergantung perhitungan delta H kalian. Gitu. Nah, sekarang delta H-nya jadi berapa? Ya udah tinggal dijumlahkan saja yang di atas tadi. Ya kan penggabungan reaksi ini kan digabungin gitu energinya dijumlahkan. Jadi minus 67,7 ditambah plus 9,7. Hasilnya berapa? Nah, jadi kan minus, sorry, 9,7 dikurangi 67,7. Minus 58, sorry, minus 58 kilojoule. Artinya dia reaksinya eksoteral. Nah, jawabannya sebenarnya cukup ini saja. Ya, karena yang ditanyakannya hanya delta-nya gitu. Ini untuk soal yang pertama. Oke, nanti soal yang kedua ada di video selanjutnya.